Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat ya. Mari belajar kembali bersama saya Ibu Vida di bab 6 Hidup Damai dalam Kebersamaan. Nah, apa pokok materi hari ini? Pada materi ini kita belajar Al-Quran Surat Al-Imran ayat 64 dan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Kita belajar membaca, menulis, mengartikan, dan pesan pokok. Pertama, kita membaca Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Shadaqallahul azim. Surah Al-Imran ayat 64 terdapat pada Al-Quran surah ketiga, yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama yang lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Pesan pokok Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64. 1. Pentingnya berdialog secara damai dengan menghormati keyakinan agama lain. 2. Menegaskan keesaan Allah sebagai pusat persamaan dalam keimanan. 3. Mendorong sikap toleransi tanpa memaksakan keimanan. 4. Mewujudkan persatuan umat manusia dengan fokus pada nilai-nilai kebajikan bersama. Selanjutnya kita akan belajar tentang Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Artinya, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat dan tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pesan pokok Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Pertama, Islam menjunjung tinggi kebebasan beragama. 2. Dakwah Islam dilakukan dengan hikmah dan ajakan yang bijaksana. Dan yang ketiga, menolak segala bentuk paksaan dalam keimanan.
karena iman adalah urusan hati yang tidak dapat dipaksakan. Tentang Al-Quran Surah Al-Imran ayat 64. Surah Al-Imran artinya keluarga Imran. Terdapat surah ketiga di dalam Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Imran berjumlah 200 ayat. Al-Quran Surah Al-Imran tergolong surah Madaniyah karena diturunkan di kota Madinah. Selanjutnya tentang apa ya? Dan tentang Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Surah Al-Baqarah artinya sapi betina. Terdapat pada surah kedua dalam Al-Quran. Al-Quran Surah Al-Baqarah berjumlah 286 ayat. Surah Al-Baqarah tergolong surah Madaniyah karena turunnya di kota Madinah. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Masya Allah. Yuk kita berlatih Al-Quran Surah Al-Imran. Apa arti surah Al-Imran? Ada berapa ayat? Diturunkan di mana? Tergolong surah apa? Terdapat surah keberapa? Dijawab yang cepat ya. Selanjutnya Al-Quran Surah Al-Baqarah. Apa arti surah Al-Baqarah? Ada berapa ayat? Diturunkan di mana? Tergolong surah apa? Terdapat surah keberapa? Masya Allah, jawaban kalian benar semua. Kalian hebat. Sekian penjelasan materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.